Sudah dipersiapkan semuanya anak-anakku? Sudah dipersiapkan semuanya? Sampun nggih. Nah, kalau sudah jangan lupa ya, alat tulisnya silakan kalian persiapkan juga. Boleh menggunakan ballpoint atau stabilo. Kalian garis bawahi ya. Jadi ya, tidak perlu mencatat karena semua penjelasan atau semua materi sudah ada di buku BBD kalian ya. Usiman mulai ya, Dek ya, untuk share screen. Bener, Vin, sama. Nah, muatan pembelajaran untuk hari ini ya. Apa yang bisa di sini? Sudah muncul di layar kalian? Sudah ya? Baik layar HP maupun layar laptop kalian. Nah, sudah ya, Dek ya? Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia tema 4, pembelajaran 1 ya. KD kita untuk tema 4 ini hanya 1, hanya KD 3.5, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra ya. Buku sastra itu contohnya apa saja toh Usnikmah? Nah, ya bisa berupa cerita, bisa berupa dongeng dan sebagainya. Dan sebagainya itu apa sih toh Usnikmah? Banyak ya, Dek ya. Bisa berupa nanti fabel, berupa sage, ya, berupa novel. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya, ya. Materi kita untuk hari ini nanti ada 2 anak-anakku. Yang pertama yaitu nih, mengenal unsur intrinsik dalam cerita. Yang kedua yaitu membandingkan sikap tokoh dalam cerita. Ya, jadi untuk hari nanti kita akan membahas 2 materi ini. Silakan nanti kalian simak di buku BBD kalian halaman 6. Ya, nah lanjut. Nah sekarang Dek, kita akan belajar tentang unsur intrinsik dalam cerita. Anak-anakku semuanya, nah dalam sebuah cerita itu pastinya ada yang namanya unsur intrinsik. Nah ini ya, Dek ya, pastinya ada yang namanya unsur intrinsik ya, dan juga ada yang namanya unsur ekstrinsik ya. Itu apa toh Usnikmah? Nanti akan Usnikmah jelaskan ya. Unsur intrinsik biasanya terdiri dari tokoh atau sering kalian sebut sebagai pelaku ya. Ada juga Dek, unsur intrinsik itu meliputi latar ya, latar. Ada juga Usnikmah, unsur intrinsik itu meliputi apa? Konflik atau permasalahannya. Ada yang berupa alur atau plot, ada yang berupa amanat ya, pesan moral ya. Nah, jadi Usnikmah ulangi ya, Dek ya, dalam sebuah cerita pastinya memiliki unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu meliputi apa saja toh Usnikmah? Meliputi tokoh, latar, konflik, alur, dan amanat. Kalau unsur ekstrinsik itu meliputi apa toh Us? Meliputi bahasa yang digunakan dalam cerita atau gaya bahasanya ya. Nah, kedua unsur ini nanti pastinya nanti akan bersatu membentuk kesatuan yang utuh supaya cerita itu terbentuk dengan baik ya. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai unsur intrinsik ya. Unsur ekstrinsik tidak kita bahas karena unsur ekstrinsik itu Dek ya, Dek ya, nanti akan dibahas untuk jenjang berikutnya Dek ya. Yang kita fokuskan untuk hari ini yaitu unsur intrinsik dalam sebuah cerita ya. Nah, sekarang lanjut ke PPT berikutnya. Nah, ada yang tahu anak-anakku unsur intrinsik itu apa, Dek? Ada yang tahu? Kalau macam-macamnya di sini ada ya, meliputi tokoh, penokohan, latar, konflik, alur, amanat. Ada sudah mendengar, Dek, unsur intrinsik itu apa? Unsur. Nah, atau mungkin jenis-jenis boleh ya, atau mungkin bagian juga boleh ya. In. Nah ini, kalau misalnya kami mau masuk hotel atau mau masuk gedung pertemuan, ada tulisannya tadi in. Nah, in masuk atau dalam. Lah, ada yang tahu Dek in? Nah, ada in itu kan bahasa Inggrisnya in, terus bahasa Indonesianya masuk. Nah, berarti apa? Apa Dek? Coba dihubung-hubungkan ya. Berarti kalau unsur intrinsik dalam cerita, in masuk, nah, atau in, nah, in atau apa namanya ke dalam. Unsur yang masuk dalam cerita. Latar. Ya, nah, boleh, tidak apa-apa ya. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita itu sendiri. In masuk ya Dek ya. Kalau misalnya kamu mau pergi ke gedung pertemuan atau ke hotel, ada tulisannya in masuk.
Berarti unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita. Berarti kalau kebalikannya Usnikmah, kalau unsur ekstrinsik itu berarti apa? Tinggal dibalik saja, Dek. Unsur-unsur yang terdapat di luar cerita. Di luar cerita. Paham ya? Paham ya, Dek ya? Usnikmah ulangi. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita. Ya, di dalam cerita. Kemudian, Dek, kalau unsur ekstrinsik yaitu unsur-unsur yang berada di luar cerita, ya. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam suatu cerita. Yang pertama ada apa ini, Us? Ada apa, Dek? Silakan dibuka buku BBD kalian. Yang pertama ada apa, Us? Nah, ada tokoh ya. Kalau di buku BBD-mu yang pertama apa, Us? Latar ya. Enggak apa-apa ya. Kita ikuti yang di buku BBD enggak apa-apa ya, Dek ya. Silakan dibuka buku BBD kalian. Unsur intrinsik yang pertama itu yaitu latar. Nih, latar. Nih, ya, Dek ya. Latar itu apa toh, Dek? Latar itu, Dek. Latar itu adalah merupakan tempat atau waktu dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Nah, pintar ya. Latar itu meliputi apa toh, Dek? Meliputi tempat, ya, meliputi waktu, nah, dan suasana. Nih, suasana terjadinya cerita, ya. Latar, kalau bahasa Inggrisnya itu setting. Nah, kalau nanti kamu mendengar latar itu sama juga dengan setting, atau kebalikannya, kalau nanti kamu itu mendengar setting itu sama juga dengan latar, ya. Latar itu meliputi tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita, ya. Jadi ya, nah tempatnya di mana? Insya Allah deh kalau untuk kelas 4, jika nanti ada soalnya nanti diminta untuk menyebutkan tempat, menyebutkan waktu, insya Allah nanti tersurat di situ, ya. Artinya apa, Dek? Tempat, waktu nanti juga akan ditampilkan dalam cerita. Jadi tidak usah khawatir ya, Dek ya. Untuk kelas 4 nanti bisa untuk latar tempat, latar waktu nanti akan ada di dalam bacaan cerita tersebut. Paham, Dek? Paham, Dek? Nah, sekarang kamu lihat poin kedua di buku BBD kalian, ya. Itu ada konflik, Dek. Adalah permasalahan dalam cerita. Nah, pintar ya. Konflik itu adalah permasalahan, ya. Pastinya suatu cerita itu pastinya, Dek. Nah, nih permasalahan, ya. Pastinya, Dek, suatu cerita itu pasti ada masalah, ya. Ya, Dek ya. Kalau tidak ada masalah, cerita tersebut tidak akan menarik, ya. Jadi kan apa namanya, suatu cerita pastinya nanti terdapat suatu permasalahan, ya. Bagaimana permasalahan nanti itu muncul, ya. Bagaimana permasalahan nanti akan diselesaikan, pasti akan ada di dalam suatu cerita. Sekarang kita lanjut ke poin ketiga, yaitu tokoh. Bagaimana, Dek? Oh, lupa tak matiin. Nah, ya. Nah, berikutnya yaitu, Dek, yang poin ketiga yaitu tokoh. Nah, ada yang bilang tokoh itu pelaku, boleh, ya. Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita, ya. Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Di buku BBD kalian sudah Usnikmah jelaskan ya, Dek ya. Nah, tokoh atau pelaku nanti akan dibagi menjadi 3, Dek, ya. Biasanya, ya. Jadi ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tokoh protagonis, ya. Yang kedua nanti ada tokoh antagonis. Yang ketiga nanti ada tokoh tritagonis, ya. Nanti akan Usnikmah jelaskan di PPT berikutnya atau slide berikutnya, ya. Paham ya? Tokoh itu nama lainnya pelaku. Kemudian kita lanjut ke poin keempat, ya. Alur nih, ya. Alur. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai apa? Plot. Nah, ini ya. Plot itu sama juga dengan alur. Dalam sebuah cerita, pastinya, Dek, ya, cerita itu memiliki alur yang jelas, ya. Ada alurnya itu diceritakan maju terus ke depan, ya. Ada alurnya itu, ya, Dek, ya, diceritakan mundur, ya, ke belakang, ya. Atau ada lagi, Dek, ya, alur atau ceritanya tadi itu Ustazah dibuat maju mundur, ya. Nih, kira-kira film apa yang pernah kalian tonton, misalnya film yang menceritakan alur atau jalan ceritanya itu mundur? Ada yang pernah lihat? Nah,
Lupa namanya. Apa itu? Jalannya suatu cerita. Ayo, film yang ceritanya mundur. Iya. Boy usia. Boy. Boy yang Pernah lihat episode film Titanic. Nah, yang apa namanya kapalnya tenggelam itu, Dek? Kapalnya tenggelam. Kena BTS batu es. Kira-kira ketika Kena batu. lihat film itu, Ada alurnya batunya itu maju kecil mundur. Maju Itu maju apa mundur? mundur. Yo, kalau yang Maju, pernah yo. lihat film Titanic, mundur tadi. Jadi ada seorang nenek-nenek, ya Dek ya. Nah, ketika dia diwawancarai oleh sebuah stasiun TV, dia tadi itu menceritakan, ya. Dan setelah bagaimana dia itu bagaimana salah, kapal Us. Titanic tadi itu tenggelam. Nah, ini adalah sebuah contoh ya bahwa suatu cerita mundur. Ya, tidak hanya Dek, nek cerita aku mau maju terus ya. Nah, ada lagi Dek, yang alurnya itu maju sama mundur itu ada lagi. Biasanya kalau film-film luar negeri ya Dek ya, film-film barat ya Dek ya, yang apa namanya memiliki alur seperti ini. Alurnya mundur atau alurnya dibuat maju sama mundur. Tapi kalau film-film kita itu kebanyakan semuanya maju ya. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke nih poin berikutnya yaitu amanat. Nah, ini maju mundur cantik. Film ya. kartun Upin itu tetap sama. Maju Upin Ipin nggak maju nggak mundur. Upin Ipin di maju. Tapi tetap ya. tetap Nah, di tengah. ini. Soalnya nggak pernah tinggi. Ya, itu Mas Gavin itu apa namanya lihat film apa? Background-nya itu Squid Game ya itu ya, viral ya. Nah, Squid Game itu. Nah, ini baru viral itu ya filmnya ya. Nah, itu ya. Film itu ya. Nah, Itu nyari tahu. jangan ikut-ikutan ya, ya. Salah. Hanya ingin mendapatkan hadiah, tapi harus mengorbankan nyawa. Ya, Enggak boleh. Lihat Tapi filmnya. kan dinyatakan cuma tembak-tembakan main. Nah, ya, pokoknya kalau misalnya film yang background-nya Mas Gavin itu harus benar-benar didampingi sama orang tua. Jangan melihat Aku filmnya pernah sendiri, ya. Supaya nanti orang tua kalian bisa mengarahkan, ya. Nah, Tapi ini kan di film Squid Game itu kan amanat adalah pesan moral. Nah, pesan yang Manis. ingin disampaikan penulis, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada para pembaca, kepada para penonton. Ya. Nah, pastinya Dek, dalam suatu cerita itu terdapat pesan moral yang ingin disampaikan pengarang ya supaya bisa menjadi hikmah bagi para pembaca, bagi para penonton, bagi para yang melihatnya ya. Nah, terus ini Dek, mohon maaf ya, di buku BB kalian kurang ini Dek, kurang penokohan ya. Bedakan ya Us, nanti kalau ada soal yang diminta itu tokoh ya, yang diminta tokoh berarti nanti kalian itu hanya menyebutkan nama tokohnya saja ya. Tapi kalau yang diminta itu penokohan, ingat ya, kalau ada soal yang diminta itu penokohan berarti kalian nanti harus menyebutkan tokoh dan wataknya. Nah, ini penokohan itu apa tahu Nikmah? Penokohan itu adalah sifat atau watak atau mungkin karakter. Nah, ini karakter yang dimiliki pelaku dalam suatu cerita ya. Nah, anakku semuanya di buku BBD-nya kalian tambah ya. Poin 6, penokohan. Penokohan itu meliputi apa tuh Nikmah? Sifat, watak, karakter yang dimiliki pelaku dalam suatu cerita. Oke. Nah, insya Allah Dek nanti kalau sudah mulai ke soal, kamu nanti pasti akan paham ya. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nih, ya. Nah, ini Dek, membandingkan sikap tokoh dalam suatu cerita. Nah, ini watak. Watak itu sinonim atau persamaannya sifat. Watak itu bisa juga disebut sebagai karakter.
watak tokoh dan cerita ya itu dibagi menjadi ini kalau sini dua deh ya, boleh deh, tambah boleh ya. Nih ya, ada yang tokoh antagonis. Nah ini ya, tambahin boleh ini. Watak atau tokoh dalam cerita dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tokoh antagonis ya, pelaku atau tokoh yang memiliki watak yang jahat. Ada tokoh protagonis, pelaku atau tokoh yang memiliki watak yang baik. Ada lagi di sini Dek, ya Dek ya. Nah, tokoh atau tritagonis. Apa tuh Usnikmah? Tritagonis tadi itu Usnikmah. Ini adalah tokoh pembantu. Nah, atau bisa juga kalian sebut sebagai tokoh pendamping. Nah, ini deh, tokoh pendamping ya. Nah, tokoh pembantu tokoh protagonis dan tokoh antagonis ya. Nah, simak lagi watak atau sifat atau suatu cerita itu dibagi menjadi 3 deh. Ada tokoh antagonis, tokoh yang berperan jahat, ada tokoh protagonis, tokoh yang memiliki peran yang baik, atau tokoh trigonia. Tokoh ini sebagai tokoh pendamping atau tokoh pembantu dari tokoh protagonis dan tokoh antagonis ya. Nah, pasnya anak-anakku semuanya ya, tokoh di dalam cerita itu ya pasti deh ada sifat-sifat yang bisa kita teladani dan sifat yang harus kita hindari. Terus Ustazah, sifat yang bagaimana yang harus kita teladani dalam sebuah cerita? Nah, misalnya deh ya, ada tokoh orang yang memiliki watak yang rajin, watak yang cerdas, watak yang ramah, watak yang ya Dek. Yang chat Banyak yang ngechat. Oh ya. Silakan chat gak jelas terlebih dahuluan. Gak jelas dari tadi ya. Squidward. Terlebih dahulu. Simak ulang lagi. Di dalam suatu cerita itu ada tokoh yang harus kita teladani dan tokoh yang harus kita hindari sifatnya. Sifat-sifat yang bagaimana Hikmah yang harus kita teladani. Contohnya deh ya, tokoh yang memiliki sifat yang rajin, yang cerdas, yang ramah dan yang baik ya. Jadi ya, ada juga deh sifat-sifat tokoh yang tidak perlu kita contoh, tidak perlu kita teladani. Seperti apa? Seperti sifat malas, sifat ya, karena kita yang ada di sini Hikmah. Nah, sini bersedia untuk membacakan penggalan cerita di atas. Gavin, silakan Mas Gavin. Yang keras ya Mas Gavin. Ayo, silakan Mas. Naiklah ke daun. Saya naik ke atas daun itu terbang ke cerita di atas. Gimana ya? Benar deh. Prota ini adalah cerita tentang hewan-hewan, tapi seolah-olah hewan yang pelan itu mirip seperti manusia. Seolah-olah deh hewan itu berusaha naik ke atas pohon. Figuran itu apa Figuran itu ya ini ya dari watak. Itu karakter. Nah, gambarnya ya, jadi ya dia memiliki sifat yang baik. Dia memiliki sifat yang tidak jahat ya. Nah, biasanya deh dalam cerita itu pasti ada 2 tokoh nih, protagonis dan antagonis ya, supaya ceritanya lebih seru. Kalau kamu nanti baca cerita, susah untuk membaca deh. Makanya deh diberi konflik. Nah, di peran antagonis dan para baca baik ya. Nanti ada tritagonis. Nah, coba ulangi deh, tritagonis sama figuran itu sama saja pengertiannya deh. Figuran itu adalah peran tambahan. Nah ini deh, ya figuran itu adalah di film SpongeBob ada orang-orang kota itu. Nah, kalau figuran itu biasanya ya seperti itu loh deh. Ya sama seperti tritagonis ya, dia itu hanya membantu atau mendampingi tokoh protagonis dan tokoh antagonis ya. Insya Allah sama tuh berarti tanpa memiliki tokoh. Usah bingung ya. Warem Budi soal mau 8. Silakan dibuka halaman 10. Hari ini mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, masuk Gugut si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belajar Bu.
Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu. Protesnya. Lantar Di sini tempat bisa kutipan cerita di bacanya atas biasa aja. adalah Nah, kira di mana Mbak Gendis? Kira-kira di mana, Dek? nih, bacanya bagus. Nah, bacanya bagus ya. Jadi menghayati cerita, menghayati penggalan itu cerita loh. yang disampaikan Bagus. Usmah ya, Dek ya. Kira-kira Tapi di bacanya mana, bisa Dek? biasa Ya, aja. di mana itu? Latar tempat. Di sekolah. Mbak Gendis. Nah, boleh. Boleh. Kalian mau menjawab di sekolah boleh. Kalian mau menjawab di kelas juga boleh. Ya. Nah, sekarang paham ya, Dek ya? Dek, Allah, Dek. Kalau masih kelas 4, nanti kalau diminta untuk menyebutkan latar tempat, latar waktu, insya Allah, Dek, ya, nanti jawabannya sudah tersurat, sudah ditampilkan, tebut. Ya, ini Dek nih, ya ini. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Nah, tentunya Dek, kejadian ini berada di sekolah atau di kelasnya si Gugut, ya. Tidak mungkin Dek, ya. Kejadian ini ada di tempat les kalian toh, ya. Kalau les nggak ada ulangan matematika, ya. Apalagi di rumah. Apalagi Aku di rumah ada ulangan matematika. Nah, ya. Maka dari itu, Dek, dari bacaan ini dapat kita simpulkan kalau kejadian dari cerita ini berada di sekolah atau di kelas, ya. Nah, alhamdulillah anak-anak semuanya untuk pembelajaran ini sudah selesai, ya. Nah, Usimah akan merangkum sedikit ya, Dek ya. Nomor 8. Nah, Terus tadi nomor 8 apa lagi? Kedengaran. Nomor 8 jawabannya boleh di kelas, jawabannya boleh di sekolah, ya. Untuk sisa soalnya silakan Dek, boleh kalian kerjakan. Jika nanti ada yang merasa kesulitan, boleh menghubungi Usnikmah. Sebelum Usimah akhiri, Usimah akan membuat kesimpulan terlebih dahulu ya. Anak-anakku semuanya. Nah, tentunya dalam sebuah cerita itu mengandung dua unsur. Yang pertama itu yaitu unsur intrinsik, unsur yang berada dalam suatu cerita. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar cerita. Tetapi yang kita belajar di kelas 4 ini adalah unsur intrinsik, unsur-unsur yang berada di dalam suatu cerita. Seperti apa Usmina? Seperti tokoh, penokohan, alur, kemudian amanat, ya, kemudian konflik atau permasalahan, ya. Nah, ada lagi latar, ya. Nah, ingat anak-anakku, kalau nanti ada soal yang menyebutkan latar itu setting sama aja. Nama lain latar itu apa toh, Sima? Nama lain latar itu adalah setting. Nah, ini, ya, gak usah bingung. Nama lain plot, nama lain alur itu yaitu plot, ya. Paham ya, Dek ya? Nah, ya, sebelum Sima akhirnya ada pertanyaan, Mas Arthur, raise hand. Lupa dituruni. Mas Arthur, silakan. Oh, tadi mau bertanya terus lupa ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ya, Dek. Setelah ini kalian kerjakan sisa soal dari Usnikmah, ya. Bertanya sebutkan ya cerita yang pelakunya itu mirip seperti yang pelaku Abel. Yang pelaku Manusia. nanti silakan dan Isba dengan Anto. Terima kasih. Nah, terima kasih Dek atas kehadirannya untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum.